Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Januari 2026 dengan judul Manis di Mulut, Pahit di Perut. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa. Dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Dan betapa manisnya itu. Pada tanggal 6 Oktober, hari ketika Miller akhirnya menerima bahwa tanggal 22 Oktober adalah hari yang diprediksi sebagai hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Ia menyatakan dengan kegerangan dalam artikel di The Midnight Cry yang terbit tanggal 12 Oktober. Saya melihat kemuliaan di bulan ke-7 yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Meskipun pada 1,5 tahun yang lalu Tuhan telah menunjukkan kepada saya gambaran khas bulan ke-7. Namun saya tidak menyadari dorongan dari gambar itu. Puji Tuhan, hai jiwaku. Biarlah saudara Snow, saudara Stores, dan yang lainnya diberkati atas peran mereka dalam membuka mata saya. Saya segera tiba di rumah. Mulia, mulia, mulia. Saya melihat bahwa waktunya sudah tepat. Jiwa saya begitu melimpah, sehingga saya tidak dapat menulis. Saya melihat bahwa kita tetap benar. Firman Tuhan itu benar, dan jiwa saya berlimpah sukacita. Hati saya dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Oh, betapa inginnya saya berseru. Namun saya akan berseru saat Raja segala Raja datang. Saudara Meetings, saya mendengar Anda berkata, Saudara Miller sekarang telah menjadi seorang fanatik. Baiklah, sebutlah apapun sesuka Anda. Saya tidak peduli. Kristus akan datang pada bulan ke-7 dan akan memberkati kita semua. Oh, harapan yang mulia. Kemudian saya akan melihat Dia dan menjadi seperti Dia dan bersama Dia selamanya. Ya, selamanya dan selamanya. Tidak ada yang lebih manis daripada harapan akan kedatangan Kristus yang sesegera. Namun Dia tidak datang juga, dan kekecewaan itu pahit. Pada tanggal 24 Oktober, Josiah Leeds, pemimpin pengikut Miller, menulis dari Philadelphia kepada Miller dan Himas bahwa hari ini gelap, domba-domba tercerai-berai, dan Tuhan belum datang juga. Hiram Edson melaporkan bahwa harapan kami yang terindah hancur, dan kami dirundung kesedihan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Kehilangan semua sahabat di dunia ini tampaknya tidak ada bandingannya. Kami menangis dan terus menangis hingga fajar menyingsing. Seorang pendeta muda dari antara penganut ajaran Miller bernama James White menulis bahwa kekecewaan atas berlalunya waktu adalah kekecewaan yang sangat pahit. Orang-orang percaya sejati telah menyerahkan segalanya bagi Kristus dan telah bersaksi akan hadiratnya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kasih Yesus memenuhi setiap jiwa, dan dengan kerinduan yang tak terungkapkan mereka berdoa, datanglah Tuhan Yesus dan datanglah segera. Tetapi Dia tidak datang. Dan sekarang untuk kembali kepada kehidupan yang penuh kekhawatiran dan kebingungan dengan menantikan ejekan dan cercaan orang-orang yang tidak percaya yang sekarang akan mencemooh seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, merupakan ujian iman dan kesabaran yang mengerikan.
Terbukanya kitab kecil dalam tulisan Daniel sungguh manis di mulut, tetapi pahit di perut. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.